warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiani dengan NIM 14194755 kelas BKM 4 akan mempresentasikan hasil praktikum manajemen operasional rumah sakit. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen operasional. Sistem manajemen operasional rumah sakit di mana berdasarkan Undang-Undang tahun 2009 dan Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi rumah sakit, di mana klasifikasi rumah sakit ini dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D, dan rumah sakit pratama, di mana rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang didirikan atau diselenggarakan untuk menjamin ketersediaan dan peningkatan stabilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan di mana hanya didirikan dan diselenggarakan di daerah tertinggal, daerah perbatasan atau kepulauan. Kemudian strategi lokasi, di mana strategi lokasi ini saya memilih dua lokasi. Yang pertama lokasi A dan lokasi B, di mana dalam memilih lokasi A ini kita harus mempertimbangkan beberapa faktor yang dimana mendukung untuk pembangunan lokasi yang akan kita banguni sebuah fasilitas kesehatan. Di mana faktor-faktor ini, yang pertama faktor pasar, faktor bahan baku, faktor tenaga kerja, tenaga medis, tenaga listrik, kemudian desain produk, di mana dalam desain produk ini seperti saya jelaskan sebelumnya, lokasi usaha kesehatan yang saya digunakan yaitu lokasi A, di mana lokasi A ini berada di Sulawesi Tengah, di Kecamatan Motong, di Desa Motong Tengah, di mana faktor-faktor yang mendukung pembangunan usaha atau produk kesehatan ini terdiri dari pasar, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, air, prasarana umum, dan perluasan. Dengan adanya beberapa faktor ini dapat menunjang untuk keberhasilan pembangunan lokasi usaha kesehatan di tempat ini. Kemudian tipe rumah sakit yang akan didirikan ini sesuai dengan faktor dan hasil dari penilaian sebelumnya, saya memilih untuk mendirikan rumah sakit yang bertipe B. Kenapa? Karena beberapa faktor dalam pembangunan sebuah rumah sakit di daerah ini sudah memenuhi kriteria yang ditentukan. Selain itu, desain produk juga membutuhkan SDM, di mana desain produk ini membutuhkan SDM, apalagi ya desain produk kesehatan di mana membutuhkan SDM seperti pelayanan medik, keperawatan, kefarmasian, dan berbagai jenis pelayanan kesehatan lain. Selain itu juga, pasar atau konsumen merupakan indikator yang sangat berpengaruh dalam pembangunan usaha kesehatan. Pasar di sini dapat berupa masyarakat, di mana masyarakat yang berada di daerah ini sangat banyak, sehingga dalam mempromosikan suatu usaha kesehatan sangat mudah. Dan selain itu, masyarakat yang ada di daerah Motong Tengah, khususnya Motong Tengah yang akan didirikan fasilitas atau pelayanan kesehatan ini, sangat mudah berbaur, di mana di desain layout ini saya menjelaskan tentang yang pertama logo rumah sakit, visi dan misi. Di mana logo rumah sakit ini saya akan jabarkan arti dari logo ini, di mana logo ini menggambarkan tangan dan hati. Di mana tangan ini menggambarkan yaitu menerima. Arti dari menerima itu menerima segala bentuk keluhan yang dihadapi oleh masyarakat, keluhan kesehatan, baik kesehatan pribadi, baik kesehatan. Kemudian desain layout, di mana desain layout ini saya akan menjelaskan tentang dana dari Rumah Sakit Saif Medika, di mana di Rumah Sakit Saif Medika ini terdiri dari berbagai atau bagian-bagian, di mana setelah kita masuk di gerbang Rumah Sakit Saif Medika ini kita akan menemui yang namanya pos satpam. Setelah pos satpam kita akan diarahkan untuk ke tempat parkir, dan kita diarahkan untuk masuk ke dalam rumah sakit, di mana sebelum masuk ke dalam rumah sakit ini ada ruang pendaftaran. Terlebih dahulu di ruang pendaftaran ini kita akan berkonsultasi atau menanyakan kepada petugas yang ada sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Setelah itu apabila kita menunggu, maka kita akan diarahkan untuk ke ruang tunggu, di mana di dalam ruang ini terdapat beberapa bagian yang dimana terdapat gudang farmasi, apotik, kasir, dan tempat pendaftaran.
Nah, di mana yang masing-masingnya itu berfungsi ketika kita setelah berobat atau bahkan ketika kita setelah menerima pelayanan rumah sakit, kita diarahkan untuk ke ke apotik. Nah, di mana apotik ini dekat dengan pintu masuk. Kemudian di sini juga terdapat poli-poli yang dimana poli-poli ini yang saya letakkan berjajaran agar memudahkan kita untuk mengetahui atau mendapatkan poli-poli yang sesuai dengan kebutuhan kita. Di mana poli-poli ini ada berbagai macam ya, akan tetapi saya cuma menuliskan beberapa bagian seperti poli jantung, poli gigi, poli THT, poli saraf, dan poli anak. Nah, setelah itu setelah itu kita lurus di jalan, kemudian kita mendapatkan ruang perawat anak, ruang perawat penyakit dalam, ruang perawat bedah, dan IGD, kemudian WC. Di mana ruang perawat ini berfungsi agar kita mengetahui ruang-ruang perawat dengan mudah. Kemudian di bagian atas kita mendapatkan ruang ICU, di mana ruang ICU ini berdekatan dengan poli-poli. Dan ada juga WC atau kamar mandi, di mana kita juga di sini akan mendapatkan tentang ruang nipas dan ruang VIP. Setelah itu kita juga akan mendapatkan ruang instalasi gizi, laundry, dan kamar jenazah. Mungkin demikian presentasi dari saya.